Detik-detik akhir jelang laga lawan Filipina besok malam, Shin Tae-yong mendadak coret 7 pemain bapuk, termasuk Hoki Carakan, Robbie Darwish, Kakang Rudianto, Rivaldo Pakpahan, dan putuskan jemput langsung Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, Mark Klok, dan PSSI belikan tiket pesawat untuk Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot hari ini. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir langsung ambil keputusan ini tepat kemarin malam. Tonton video ini sampai selesai. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super mantap, Jumat berkah. Tepat diumumkan tadi pagi, kiper Filipina malah membongkar aib tim mereka sendiri ke hadapan publik tanah air. Semuanya auto tertawa melihatnya, bisa-bisa timnas Indonesia pesta gol nih besok malam. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Timnas Bahrain putuskan mengundurkan diri dan memilih kalah WO lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Usai AFC dan FIFA putuskan laga tetap dilaksanakan di Indonesia. Bahrain tetap memilih gak mau main dan takut pemainnya diserang dan dibakar massa atas kasus kecurangan wasit waktu itu, jadi prediksiku. Di sisi lain, Sekjen AFC sudah putuskan hal ini yang untungkan Timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya. Yes, alhamdulillah doa sebagian besar fans Timnas Indonesia terkabul. Justin Hubner ternyata cederanya tidak parah dan akan sembuh dalam waktu cepat untuk segera membela Timnas Indonesia. Penasaran dengan update terbarunya? Begini penjelasan lengkapnya. Federasi Sepak Bola Vietnam putuskan pecat secara tidak terhormat pelatih Vietnam asal Korea Selatan yaitu Kim Sang-sik usai tampil memalukan lawan Indonesia dan Filipina di ajang Piala AFF 2024. Dipecat tanpa pesangon dan mengenaskan, jadi harapanku usai fans timnas Vietnam ungkapkan hal mengerikan ini. Apakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Nasib timnas Malaysia di tepi jurang. Safes Ali ungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan. Timnas Malaysia kini berada di ambang kehancuran dan para penggemar mulai bertanya-tanya tentang masa depan skuad Harimau Malaya. Safes Ali, salah satu ikon sepak bola Malaysia, akhirnya buka suara mengenai situasi tim. Apa yang dia katakan? Ternyata ada lebih banyak yang terjadi di balik layar daripada yang kita kira. Simak lengkapnya di sini. Kalah tapi tetap lolos. Kevin Dix bawa FC Copenhagen melangkah ke play-off Liga Konferensi Eropa meskipun mengalami kekalahan yang mengecewakan. FC Copenhagen dan Kevin Dix tetap mampu meraih tiket ke babak play-off Liga Konferensi Eropa. Kemenangan moral ini memberikan semangat baru untuk tim asal Denmark. Apa yang membuat perjalanan ini begitu istimewa bagi Dix dan FC Copenhagen? Temukan jawabannya dalam update terbaru ini. Mark Klok tinggalkan skuad Persib Bandung dan berangkat ke Solo untuk bantu timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Jadi harapanku karena sang pemain tiba-tiba keluarkan statement ini soal perjalanan Garuda Muda di AFF. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Pelatih striker timnas Indonesia berjanji temukan penyerang mematikan. Sabar, hasil akan terlihat. Meski lini depan timnas Indonesia masih belum menunjukkan ketajamannya, pelatih striker menegaskan bahwa mereka sedang bekerja keras untuk menemukan penyerang yang dapat membawa kemenangan. Pelatih meminta para supporter untuk bersabar karena perubahan besar sedang dalam perjalanan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar untuk mencari sosok penyerang mematikan tersebut? Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia jelas untung besar di laga semifinal nantinya. Ini kelemahan Vietnam setelah nyaris kalah dari Filipina di Piala AFF. Apa yang membuat mereka terguncang?
Vietnam yang biasanya tampil dominan di Piala AFF nyaris saja tumbang di tangan Filipina dalam pertandingan yang mengejutkan. Kelemahan apa yang akhirnya terbongkar dari tim asuhan Kim Sang-sik? Saksikan semuanya di sini. Alasan kuat mengapa timnas Indonesia tak perlu naturalisasi Emil Audero meski dia kiper berkualitas. Emil Audero memang memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi di Liga Italia, tetapi banyak yang berpendapat bahwa timnas Indonesia tidak perlu membawanya masuk melalui jalur naturalisasi. Apa saja alasan dibalik pandangan ini? Temukan alasannya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Detik-detik akhir jelang laga lawan Filipina besok malam. Shin Tae-yong mendadak coret 7 pemain bapuk, termasuk Hoki Carakan, Robby Darwish, Kakang Rudianto, Rivaldo Pakpahan, dan putuskan jemput langsung Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ramadhan Sananta, Mark Klok, dan PSSI belikan tiket pesawat untuk Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot hari ini. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir langsung ambil keputusan ini tepat kemarin malam. Tonton video ini sampai selesai. Timnas Indonesia targetkan semifinal. Erick Thohir bicara soal harapan tim Garuda Squad. Garuda sudah melakoni 3 pertandingan dengan hasil yang cukup beragam, 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Meski begitu, timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dan masih punya peluang besar untuk lolos ke semifinal. Sebelumnya, tim Merah Putih sempat disebut hanya menargetkan lolos ke final mengingat mereka turun dengan skuad yang relatif muda. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir kini angkat bicara mengenai target tersebut. Dan tentu targetnya sama, walaupun kemarin ada yang tanya, Pak kan waktu itu bilang tidak ada target. Oh, saya bilang, saya tidak pernah bilang begitu, tegas Erick. Semua uji coba harus dimaksimalkan dan pasti harus ada hasil dengan perhitungan, lanjutnya. Erick juga menambahkan, saya rasa teman-teman media punya hitungan sendiri kalau Indonesia lawan Laos, menanglah. Lawan Kamboja, lawan Myanmar, menanglah. Meski demikian, dia mengakui bahwa lawan Vietnam memberikan tantangan tersendiri. Lawan Vietnam memang dengan tim ini, ya hasilnya ini. Tapi ya itu konsekuensi, ya kalau bisa ya targetnya kan semifinal, ujarnya dengan tegas. Dengan pernyataan tersebut, timnas Indonesia jelas dituntut untuk memastikan diri lolos ke 4 besar. Namun segalanya akan ditentukan pada pertandingan terakhir fase grup. Apakah Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu menjaga peluang tersebut? Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu mencapai target semifinal ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar super mantap, Jumat berkah. Tepat diumumkan tadi pagi, kiper Filipina malah membongkar aib tim mereka sendiri ke hadapan publik tanah air. Semuanya auto tertawa melihatnya, bisa-bisa timnas Indonesia pesta gol nih besok malam. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Menjelang pertandingan krusial melawan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, kiper timnas Filipina, Patrick De Ito, secara terbuka mengungkapkan kelemahan timnya. De Ito mengakui bahwa The Azkals memiliki titik lemah dalam mengantisipasi situasi bola mati yang telah menjadi masalah dalam beberapa pertandingan terakhir. De Ito mengungkapkan yang jelas, ketika unggul 1-0 dari Vietnam, kami hanya perlu mempertahankan posisi. Saya rasa kami bertahan dengan sangat baik, tim hanya dikalahkan melalui situasi set piece. Ia juga menambahkan itulah kelemahan tim Filipina dalam 3 pertandingan terakhir. Kami kebobolan dari 3 bola mati. Sebagai kiper yang berpengalaman, De Ito tidak menutup diri terhadap kekurangan timnya dan menyadari bahwa situasi bola mati telah menjadi ancaman besar. Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi besar bagi tim dan mereka akan bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menghadapi Indonesia. Saya menerima tanggung jawab sebagai penjaga gawang.
Saya harus melakukan yang lebih baik dari itu, tegas Deito menunjukkan sikap profesionalnya yang penuh tanggung jawab. Kini dengan kelemahan yang sudah diungkapkan, pertanyaan besar pun muncul, akankah Filipina mampu memperbaiki masalah di lini pertahanan mereka, khususnya dalam mengatasi bola mati? Atau justru timnas Indonesia akan memanfaatkan celah tersebut untuk mencetak gol? Bagaimana pendapat kalian tentang strategi Filipina dan peluang Indonesia di laga ini? Ayo, beri komentar kalian. Timnas Bahrain putuskan mengundurkan diri dan memilih kalah WO lawan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Usai AFC dan FIFA putuskan laga tetap dilaksanakan di Indonesia. Bahrain tetap memilih gak mau main dan takut pemainnya diserang dan dibakar massa atas kasus kecurangan wasit waktu itu, jadi prediksiku. Di sisi lain, Sekjen AFC sudah putuskan hal ini yang untungkan Timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya. Kabar menggembirakan datang untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pertandingan kontra Bahrain pada matchday ke-8 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tetap digelar di Indonesia. Laga yang sangat dinantikan ini dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2025 dengan skuad Garuda berstatus sebagai tuan rumah. Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan ini sudah dipastikan oleh Sekretaris Jenderal AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia). Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC, pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia, kata Erick. Namun meski tanggal dan negara penyelenggara sudah ditetapkan, Erick belum mengungkapkan lokasi pasti di mana laga tersebut akan digelar. Sebagai informasi, sempat beredar kabar bahwa PSSI Bahrain sempat mengajukan keberatan terkait tempat penyelenggaraan laga karena kekhawatiran akan keamanan pemainnya. Hal ini berhubungan dengan insiden kontroversial yang melibatkan wasit Ahmed Al-Kaf dalam pertandingan sebelumnya yang membuat Bahrain merasa khawatir dengan kondisi pertandingan di Indonesia. Namun meski ada kekhawatiran tersebut, keputusan AFC memastikan bahwa pertandingan akan tetap berlangsung di Indonesia, yang tentu saja menjadi kabar baik bagi para penggemar Timnas Indonesia. Laga ini pastinya akan menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu dan tentu saja harapan besar ada di pundak skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia mampu memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk meraih kemenangan penting melawan Bahrain? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah doa sebagian besar fans Timnas Indonesia terkabul. Justin Hubner ternyata cederanya tidak parah dan akan sembuh dalam waktu cepat untuk segera membela Timnas Indonesia. Penasaran dengan update terbarunya? Begini penjelasan lengkapnya. Saat pertandingan berlangsung, Justin Hubner tampil sebagai starter dan hampir bermain penuh 90 menit sebagai bek kiri. Namun ia terpaksa ditarik keluar lebih awal setelah mengalami benturan keras yang mengharuskannya mendapatkan perawatan intensif. Hubner kemudian ditandu ke ruang ganti dan sejak itu tak ada kabar lebih lanjut mengenai kondisinya. Akhirnya Hubner sendiri yang memberikan kabar terbaru lewat unggahan di Instastory-nya. Pemain berusia 21 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gegar otak dan harus absen selama 4 pekan untuk pemulihan. Untuk semua yang bertanya kapan saya kembali, saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali, tulis Hubner. Dengan begitu, bek muda Timnas Indonesia ini dipastikan tidak akan memperkuat skuad Garuda dalam beberapa pertandingan mendatang. Namun kabar baiknya, Hubner dipastikan akan kembali dalam kondisi fit jelang laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Hubner akan berdampak besar bagi tim atau justru ada peluang pemain lain untuk tampil lebih baik? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Federasi Sepak Bola Vietnam putuskan pecat secara tidak terhormat pelatih Vietnam asal Korea Selatan yaitu Kim Sang-sik usai tampil memalukan lawan Indonesia dan Filipina di ajang Piala AFF 2024. Dipecat tanpa pesangon dan mengenaskan jadi harapanku usai fans Timnas Vietnam ungkapkan hal mengerikan ini. Apakah itu?
Simak ulasannya berikut ini. Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, mendapati dirinya dihujat oleh publik Vietnam setelah membuat pernyataan kontroversial usai timnya hanya mampu bermain imbang melawan Filipina dalam laga lanjutan grup B Piala AFF. Alih-alih mendapat sambutan positif, pernyataan Kim justru memicu respons negatif dari para penggemar sepak bola Vietnam yang merasa kecewa dengan hasil tersebut. Masyarakat Vietnam pun mulai geram dengan sejumlah alasan yang diberikan Kim Sang-sik atas hasil tersebut, dan beberapa bahkan menuntut agar pelatih asal Korea Selatan itu segera dipecat. Beberapa suara keras di media sosial mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika Vietnam terus mempertahankan gaya bermain yang stagnan ini, mereka akan kesulitan meraih kemenangan, termasuk dalam laga melawan Myanmar yang akan digelar di kandang mereka sendiri. Keajaiban sepak bola Vietnam sesederhana itu. Dunia sepak bola mengusung gaya bermain modern, itulah yang diperlihatkan Thailand dan Indonesia, kata salah satu netizen Vietnam. Pemain Vietnam masih terjebak dengan gaya sepak bola klasik yang ketinggalan zaman. Saya belum melihat hal positif dari pelatih ini, tulis yang lainnya. Jika bermain seperti ini, Vietnam akan kalah dari Myanmar di kandang sendiri dan kemungkinan tersingkir dari Piala AFF, ujar penggemar lain yang merasa pesimis. Gameplay Vietnam kurang bagus, gaya bermain mereka sangat membosankan. Kim Sang-sik harus dipecat lebih awal, tulis seorang netizen yang jelas kecewa dengan penampilan tim asuhan Kim. Dengan tekanan yang semakin besar dari publik, masa depan Kim Sang-sik sebagai pelatih Vietnam kini berada di ujung tanduk. Banyak yang mempertanyakan apakah pelatih ini dapat segera menemukan solusi agar timnya bisa kembali bangkit, atau jika Vietnam akan terjebak dalam gaya permainan yang dianggap kuno dan tidak efektif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kim Sang-sik mampu mengubah gaya permainan Vietnam atau justru harus segera diganti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nasib Timnas Malaysia di tepi jurang. Safeh Sali ungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan. Timnas Malaysia kini berada di ambang kehancuran dan para penggemar mulai bertanya-tanya tentang masa depan skuad Harimau Malaya. Safeh Sali, salah satu ikon sepak bola Malaysia, akhirnya buka suara mengenai situasi tim. Apa yang dia katakan? Ternyata ada lebih banyak yang terjadi di balik layar daripada yang kita kira. Simak lengkapnya di sini. Menjelang laga penting melawan Singapura di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, legenda Timnas Malaysia, Safeh Sali, memberikan pandangannya tentang nasib Harimau Malaya. Pertandingan tersebut menjadi penentu bagi masa depan Malaysia di turnamen ini, dan Safeh Sali menekankan betapa pentingnya laga ini bagi tim. Pertandingan yang sangat penting bagi tim kami, ujar Safeh Sali dengan penuh semangat. Saya merasa Malaysia selalu menghadapi tekanan seperti ini, terkadang keajaiban terjadi di bawah tekanan, tambahnya menggambarkan bagaimana tim Malaysia seringkali mampu bangkit di momen-momen krisis. Safeh juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para pemain tidak akan terbebani oleh tekanan. Saya rasa para pemain tidak terlalu stres, mereka tahu apa yang harus dilakukan saat melawan Singapura, lanjutnya. Meskipun hasil melawan Thailand sebelumnya tidak menguntungkan, Safeh melihat potensi besar dalam penampilan tim. Mereka tampil bagus saat melawan Thailand, hanya saja hasilnya tidak berpihak kepada mereka, katanya. Untuk laga melawan Singapura, Safeh merasa bahwa tim sudah menyadari kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Namun untuk pertandingan melawan Singapura, mereka sudah tahu kelemahan yang perlu diperbaiki dan hanya dengan kemenangan mereka akan lolos ke babak berikutnya, jelasnya. Melawan Singapura, menurut Safeh, bukanlah tugas yang mudah. Tensi, kegembiraan ada di sana. Kami dipisahkan oleh jurang antara kalah dan menang, itu saja, katanya, menegaskan betapa pentingnya disiplin dan fokus dalam permainan. Malaysia perlu disiplin dan fokus pada permainan serta meraih kemenangan. Bagaimana menurut kalian, apakah Malaysia mampu mengatasi tekanan dan meraih kemenangan? Atau Singapura yang akan melangkah lebih jauh? Ayo, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kalah tapi tetap lolos. Kevin Dix bawa FC Copenhagen melangkah ke play-off Liga Konferensi Eropa meskipun mengalami kekalahan yang mengecewakan.
FC Copenhagen dan Kevin Dix tetap mampu meraih tiket ke babak play-off Liga Konferensi Eropa. Kemenangan moral ini memberikan semangat baru untuk tim asal Denmark. Apa yang membuat perjalanan ini begitu istimewa bagi Dix dan FC Copenhagen? Temukan jawabannya dalam update terbaru ini. Pemain Abroad Timnas Indonesia, Kevin Dix, kembali tampil bersama klubnya FC Copenhagen di ajang Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Gol-gol kemenangan Rapid Wina dicetak oleh Dion Beljo pada babak pertama, sementara Nicolaus Wurmbrand menambah 2 gol lagi di babak kedua. Meskipun hasilnya buruk, Kevin Dix tampil cukup solid di lini belakang. Pemain asal Indonesia ini mencatatkan 79 umpan, 1 tackle, serta 2 pelanggaran dalam laga tersebut. Dengan catatan 91% akurasi umpan, Dix mendapatkan rating 6,5 dalam penilaian performa. Namun meski bermain selama 90 menit penuh sebagai bek kanan, Kevin Dix tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Bahkan ia juga menerima 1 kartu kuning dalam pertandingan ini. Kendati demikian, meskipun FC Copenhagen kalah telak, mereka masih berhasil mengamankan 1 tiket untuk berlaga di play-off Liga Konferensi Eropa musim ini. Dengan hasil tersebut, FC Copenhagen kini menempati posisi ke-18 dalam klasemen fase grup UEFA Conference League dengan 8 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Sementara itu, Rapid Wina berhasil meraih 13 poin dan berada di posisi keempat, berpeluang lolos ke babak berikutnya. Walaupun FC Copenhagen tidak dapat meraih kemenangan, perjalanan mereka ke play-off menjadi satu pencapaian yang patut diapresiasi. Sekarang perhatian beralih ke play-off Liga Konferensi Eropa yang akan datang, di mana Kevin Dix dan timnya akan berjuang untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana menurut kalian, apakah FC Copenhagen bisa bangkit di play-off nanti? Atau akankah perjalanan mereka terhenti lebih cepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mark Klok tinggalkan skuad Persib Bandung dan berangkat ke Solo untuk bantu timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. Jadi harapanku karena sang pemain tiba-tiba keluarkan statement ini soal perjalanan Garuda Muda di AFF. Penasaran? Simak ulasannya sampai selesai. Kapten Persib Bandung Mark Klok memberikan prediksi mengenai nasib timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mengingat situasi yang cukup krusial, Klok berharap timnas Indonesia bisa melewati tantangan besar dan melangkah ke babak semifinal. Semoga mereka menang, semoga mereka punya hasil yang baik. Kita lolos ke semifinal, ujar Klok dengan optimisme. Ia juga memberikan prediksi khusus untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina yang akan menjadi penentu langkah mereka di turnamen ini. Skor 1-0 menang untuk Indonesia, tambahnya menandakan keyakinannya bahwa skuad Garuda akan mampu mengatasi Filipina. Saat ini pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang menurunkan skuad muda U22 sebagai bagian dari program jangka panjang. Pemilihan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi ajang-ajang besar berikutnya seperti SEA Games 2025 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia U23. Dengan strategi dan persiapan matang, apakah timnas Indonesia mampu mewujudkan prediksi Klok dan melaju ke semifinal? Mari kita lihat bagaimana perjalanan skuad Garuda di pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina dan melaju ke babak semifinal? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Pelatih striker timnas Indonesia berjanji temukan penyerang mematikan. Sabar, hasil akan terlihat. Meski lini depan timnas Indonesia masih belum menunjukkan ketajamannya, pelatih striker menegaskan bahwa mereka sedang bekerja keras untuk menemukan penyerang yang dapat membawa kemenangan. Pelatih meminta para supporter untuk bersabar karena perubahan besar sedang dalam perjalanan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar untuk mencari sosok penyerang mematikan tersebut? Begini penjelasannya. Pelatih penyerang timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, membuka suara tentang masalah lini depan yang beberapa kali menjadi sorotan dalam permainan skuad Garuda. Menurutnya, masalah kurang tajamnya lini depan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak timnas negara lain.
Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi, terutama dalam mencetak gol yang krusial di setiap pertandingan. Tugas utama Yeom Ki-hun adalah mengembangkan bakat-bakat muda ini dan meningkatkan kualitas serta perkembangan mereka. Tugas saya adalah mengembangkan bakat mereka, tugas saya adalah meningkatkan kualitas dan perkembangan mereka, jelasnya. Dia juga menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan para pemain, karena itu adalah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal. Yeom Ki-hun menyadari bahwa para supporter Indonesia sangat menantikan lini depan yang lebih tajam. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya selalu berkonsultasi langsung dengan mereka, ujarnya. Karena hal ini juga saya diminta oleh Shin Tae-yong bergabung. Saya memang ditugaskan khusus untuk ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berjanji untuk melakukan yang terbaik dalam mengembangkan para penyerang muda Indonesia. Kedepan saya berharap bisa mengembangkan bakat mereka. Saya akan melakukan yang terbaik, tutupnya dengan penuh tekad. Dengan fokus pada pengembangan para penyerang muda, apakah timnas Indonesia akan segera memiliki lini depan yang lebih tajam dan mematikan? Mari kita tunggu bagaimana perkembangan skuad Garuda di bawah bimbingan Yeom Ki-hun. Apa pendapat kalian, akankah lini depan Indonesia segera berkembang pesat? Tulis komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah timnas Indonesia jelas untung besar di laga semifinal nantinya. Ini kelemahan Vietnam setelah nyaris kalah dari Filipina di Piala AFF. Apa yang membuat mereka terguncang? Vietnam yang biasanya tampil dominan di Piala AFF nyaris saja tumbang di tangan Filipina dalam pertandingan yang mengejutkan. Kelemahan apa yang akhirnya terbongkar dari tim asuhan Kim Sang-sik? Saksikan semuanya di sini. Pengamat sepak bola Vietnam, Quang Huy, memberikan pandangannya terkait penampilan timnas Vietnam dalam Piala AFF 2024. Ia menyoroti kekurangan pengalaman di kalangan pemain muda yang menjadi salah satu faktor utama dalam performa tim saat ini. Pemain utama saat ini sebagian besar masih muda dan energik, tetapi tidak memiliki banyak pengalaman sebagai starter, kata Quang Huy, seperti yang dilansir dari Bongda. Menurutnya, hal ini membuat gaya bermain Vietnam cenderung kehilangan momentum, terutama dalam pertandingan yang digelar di lapangan buatan atau sintetis. Oleh karena itu, gaya bermainnya mudah kehilangan kekuatan, terutama saat bermain di lapangan buatan. Filipina sabar menunggu pemain Vietnam dan pemain kehilangan kekuatan mereka lebih cepat, tambahnya. Quang Huy juga menyoroti taktik pelatih Kim Sang-sik yang mengincar kemenangan melawan Filipina untuk mendapatkan keuntungan saat menjamu Myanmar di kandang. Pelatih Kim Sang-sik mengincar kemenangan atas Filipina agar mendapatkan keuntungan ketika bermain kandang menjamu Myanmar, jelas Quang Huy. Namun dengan hasil imbang yang didapat melawan Filipina, Vietnam diperkirakan akan menurunkan skuad terbaiknya dalam laga melawan Myanmar. Jika menang lawan Filipina, maka melawan Myanmar pemain cadangan akan mendapat kesempatan bermain. Namun dengan hasil imbang ini, Vietnam akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Myanmar, tegasnya. Dengan tekanan yang terus meningkat, bagaimana Vietnam akan menghadapinya dalam pertandingan melawan Myanmar? Apakah skuad muda ini bisa menunjukkan kualitas terbaik mereka atau justru mengalami kesulitan lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alasan kuat mengapa timnas Indonesia tak perlu naturalisasi Emil Audero meski dia kiper berkualitas. Emil Audero memang memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi di Liga Italia, tetapi banyak yang berpendapat bahwa timnas Indonesia tidak perlu membawanya masuk melalui jalur naturalisasi. Apa saja alasan dibalik pandangan ini? Temukan alasannya di sini. Mantan penjaga gawang timnas Indonesia, Kurnia Mega, mengungkapkan pendapatnya terkait kebijakan naturalisasi kiper untuk timnas Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak perlu lagi menaturalisasi pemain berposisi kiper karena sudah memiliki banyak kiper berkualitas. Kan kita juga punya kiper Cirus Margono ya, kalau tidak salah, kata Kurnia Mega, menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pilihan di posisi penjaga gawang. Ia juga menambahkan, menurut saya untuk di posisi penjaga gawang sudah lebih dari cukup. Kurnia Mega menyebutkan sejumlah nama kiper muda dan berpengalaman yang saat ini menjadi pilihan timnas Indonesia seperti Maarten Paes, Hernando Ari, Riyandi, Nado, dan juga Cahya Supriyadi.
Jadi sudah banyak lanjutnya. Karena di Indonesia kita tidak akan pernah kehabisan kiper, tambah Kurnia Mega, menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan talenta di posisi penjaga gawang. Meski Maarten Paes merupakan salah satu kiper dengan pengalaman yang luas, Kurnia Mega menegaskan bahwa dia akan selalu mendukung siapapun yang dipilih untuk menjaga gawang timnas Indonesia. Kalau saya sih mau kipernya siapapun, mau Maarten Paes, mau kiper penjaga gawang lainnya. Ya selama itu dia bisa menjaga gawang Indonesia ya tentu akan kita support, ujarnya. Lebih lanjut, Kurnia Mega menekankan bahwa dukungannya tidak terbatas pada individu, melainkan untuk tim nasional Indonesia secara keseluruhan. Karena kan untuk negara tercinta juga, katanya dengan penuh semangat. Dengan banyaknya kiper berkualitas yang dimiliki timnas Indonesia, apakah kita masih perlu melihat kebijakan naturalisasi di posisi penjaga gawang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.